Selamat pagi, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa memasuki minggu pertama di bulan yang ke-9 ya. Kita bersyukur saudara kalau kita bisa melewati, menjalani kehidupan ini. Bahkan kita bisa sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini kita bisa menerima undangan Tuhan bersama-sama beribadah, bahkan mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini itu juga semua karena anugerah dari Tuhan kita. Nah, pagi hari ini saudara kita juga akan bersama-sama mengawali bulan Cross ya. Bulan ke-9 ini adalah bulan Cross. Dan untuk perenungan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendasarinya dari kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita akan membuka Alkitab dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, suatu kali ya saudara ada pertemuan yang diadakan untuk para salesman di Chicago ya saudara. Waktu itu para peserta atau para suami yang mengikuti seminar ini saudara udah bilang sama istri-istrinya, seminarnya gak lama lah pasti kami akan pulang untuk makan malam. Nah saudara, tetapi ternyata ya setelah mengikuti seminar itu ternyata acaranya tuh selesainya terlambat. Jadi suami-suami yang udah janji nih sama istrinya mau pulang makan malam, mereka cepet-cepet semua berlarian ke stasiun kereta supaya bisa dapat kereta untuk pulang. Nah waktu mereka sedang berlari, tiba-tiba ada yang menendang meja penjual apel. Sehingga meja itu terjatuh, keranjang dan apel-apelnya semua berhamburan. Tapi karena orang-orang itu udah dikejar waktu, kepengen cepet-cepet supaya gak ketinggalan kereta, gak ada satupun yang berhenti untuk menolong atau membereskan apel. Mereka semua lari. Akhirnya sampailah mereka di kereta malam itu. Jadi ketika mereka sedang udah di dalam kereta, mereka untung ya akhirnya dapat juga nih bisa masuk kereta, bisa pulang. Tapi di antara para salesman itu ada satu orang salesman yang merasa hatinya gelisah gitu ya, melihat kejadian yang baru saja terjadi. Karena kegelisahannya akhirnya saudara, dia kemudian memutuskan untuk turun dari kereta dan dia pamit sama teman-temannya, udahlah kalian pulang duluan, saya nanti nyusul. Saudara, maka salesman itu dia turun, kemudian dia datang menjumpai penjual apel ya, seorang anak penjual apel yang waktu itu lagi ngumpulin keranjang dan apel-apelnya. Nah, saudara, salesman itu baru tahu, baru sadar ternyata penjual apel itu buta ya.
Nah saudara, dengan susah payah dia mengumpulkan, dan salesman ini cepat-cepat bantu kumpulin apelnya, beresin lagi keranjangnya. Setelah selesai, kemudian dia ambil uang dari dompetnya dan dia serahkan sejumlah uang kepada anak penjual apel ini. Nah saudara, kemudian begitu menerima uang itu, udah terima, kemudian si salesman ini segera pergi lagi. Tapi sebelum pergi, si anak ini bilang, Pak, tunggu Pak. Ya, nah kemudian bapak itu berhenti, dan kemudian si anak penjual apel ini bilang, Pak, apakah engkau Yesus? Saudara, anak ini tanya, Pak, apakah engkau Yesus? Dan dikasihi Tuhan, pengalaman ini menunjukkan bahwa sekalipun anak ini dalam keadaan buta secara fisik, mata jasmaninya buta, tetapi mata rohaninya terbuka. Sehingga ketika dia melihat dan mengalami sikap dan perbuatan salesman ini, dia bisa melihat Kristus yang hidup di dalam salesman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kejadian yang langka. Tetapi bukan berarti tidak bisa terjadi dan bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang memiliki Kristus di dalam kehidupan setiap kita, seharusnya siapapun kita, dimanapun kita berada, Kristus yang hidup di dalam hidup kita itu bisa terlihat, bisa terpancar, bisa dirasakan kehadirannya oleh orang-orang di sekitar kita melalui kehadiran kita. Sehingga saudara, Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, karakter Kristus yang bertumbuh dalam kehidupan kita itu bisa menjadi nyata. Bahkan menjadi dampak, memberi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap orang percaya yang memiliki Kristus di dalam hidupnya seharusnya bisa menghadirkan Kristus dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu juga saudara yang bisa kita lihat di dalam kehidupan jemaat Tesalonika yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini. Dan dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika adalah orang-orang Kristen yang menjadi percaya Tuhan Yesus karena atau melalui pelayanan misi Paulus yang kedua. Ya, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, ya sudah, di situ kita bisa melihat bagaimana Paulus, Silas, ya bersama rekan-rekan pergi ke Tesalonika. Mereka selama kurang lebih 3 minggu di sana mereka mengabarkan Injil. Mereka menceritakan atau memberitakan tentang Kristus, bagaimana Kristus menderita, bagaimana Kristus itu dibangkitkan. Dan pemberitaan firman Tuhan itu saudara membuat banyak orang berespon dengan baik. Tetapi saudara, sayang sekali ketika firman disampaikan orang-orang menjadi percaya, tapi orang-orang di kota Tesalonika, para penguasa, para pemuka di waktu itu enggak suka ya. Akhirnya mereka mengancam orang-orang Kristen di sana, bahkan akhirnya Paulus bersama rekan-rekan harus meninggalkan Tesalonika. Tetapi bersyukur saudara, orang-orang yang ada di Tesalonika setelah tinggal Paulus, mereka imannya tidak menjadi lemah. Tetapi saudara, mereka tetap hidup di dalam firman, mereka mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan mereka saudara, sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi sebuah jemaat yang kehidupannya justru bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Nah saudara, pertanyaannya apa sih yang menjadi rahasia ya? Kenapa jemaat Tesalonika yang boleh dikatakan jemaat yang masih muda, di dalam pertumbuhannya, di dalam kehidupannya mereka tetap, kenapa mereka bisa menjadi teladan bagi banyak orang? Rahasia yang pertama ya, yang kita akan lihat dan pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah apa yang bisa menjadi rahasia sih? Kok orang yang masih muda, orang yang baru jadi orang Kristen baru mungkin pada waktu itu bisa menjadi teladan. Yang pertama adalah karena mereka hidup di dalam kebenaran. Ya saudara, mereka hidup di dalam kebenaran. Nah saudara dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika pada saat itu hidupnya sebenarnya nggak gampang ya. Sebagai orang percaya pada waktu itu mereka mengalami ada begitu banyak tekanan, ada banyak kesulitan. Bahkan ketika mereka menghidupi dan melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi saudara, keyakinan mereka akan Injil, keyakinan mereka akan Kristus yang menderita bagi mereka dan rela mati bahkan bangkit, yang menjadi Tuhan atas hidup mereka, menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus bertahan, hidup di dalam firman. Dan kalau kita membaca saudara, di dalam pemberitaan ini Paulus mengatakan firman Tuhan yang disampaikan, Injil yang disampaikan itu bukan cuma ngomongan doang, bukan cuma kata-kata doang, tetapi karena kuasa, tapi diberitakan dengan pekerjaan dan kuasa Roh Kudus.
Bahkan saudara, Paulus menekankan mereka juga menghidupi kebenaran Injil itu di dalam kehidupan mereka. Dan Paulus dengan berani mengatakan, kamu pasti udah bisa membuktikannya. Kamu pasti bisa lihat sendiri bagaimana kami hidup. Bagaimana kami meneladankan itu kepada kamu dan bagaimana kami juga belajar dari Kristus sebagai teladan. Bagaimana kami juga belajar dari Kristus yang telah mengutus kami untuk memberitakan Injil kepada kalian orang-orang Tesalonika. Jadi dikasihi Tuhan, sehingga saudara firman yang disampaikan, yang diajarkan kebenaran Injil itu bukan hanya sebuah teori, bukan cuma pengetahuan, tetapi sebuah kebenaran yang relevan, sebuah kebenaran yang bisa dihidupi dan dinyatakan oleh para pemberita Injil. Paulus bersama dengan rekan-rekannya pada waktu itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang hidup, kebenaran yang dihidupkan dan dihidupi oleh orang-orang Tesalonika itu membuat mereka terus bertumbuh. Mereka mengalami pertumbuhan rohani, perubahan hidup, dan kehidupan mereka sungguh-sungguh berdampak. Bukan hanya bagi orang-orang yang terdekat dengan mereka, saudara, sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang-orang dan pemuka-pemuka yang gak suka dengan kekristenan, tetapi hidup mereka juga berdampak bagi orang-orang lainnya, sehingga orang-orang lain bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan setiap mereka. Saudara, firman yang didengar, firman yang diterima bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi firman itu seharusnya menjadi firman yang hidup, yang berani dinyatakan, diwujudkan di dalam kehidupan, sehingga firman itu sungguh-sungguh saudara membuat dan menjadi pengalaman iman yang bisa membuat setiap orang yang hidup dan melakukannya mengalami pertumbuhan di dalam kerohaniannya. Ya Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengadakan kunjungan kepada sekolah minggu ya. Sekarang saya pelayan di departemen anak ya saudara. Satu kali ketika kami berkunjung kepada satu anak sekolah minggu, emaknya ini cerita bagaimana iman anak kecil ini. Jadi saudara, mamah dari anak ini akan melahirkan adiknya gitu ya. Waktu itu setelah mamahnya dibawa ke rumah sakit, saudara, ternyata sulit untuk bisa melahirkan secara normal. Mereka udah berdoa, Tuhan kalau boleh anak ini atau adik dari anak sekolah minggu ini bisa lahir secara normal. Mereka udah berdoa lama sekali, tetapi setelah dibawa ke rumah sakit ternyata gak lahir-lahir gitu ya. Bahkan saudara, karena emaknya ini kan teleponan terus gitu ya sama papa anak ini, tanya gimana sih kondisi mamah dari anak ini. Selalu saya ditanya belum, setiap kali ditanya belum, gak ada perubahan dan sebagainya. Bahkan saudara ketika malam tiba ya saudara, papahnya ini bilang, kata dokter mah yang bilang ke emaknya, ini istri saya ini harus dioperasi. Saudara, si anak kecil ini dengar ya, karena dia khawatir juga dengan kondisi mamahnya, dia dengar bahwa mamahnya ini akan dioperasi. Dia tuh gak kepengen, saya udah berdoa sekian lama ya, seperti yang saya diajarkan di sekolah minggu, kok mama tetap harus dioperasi. Saudara, waktu itu sudah akhirnya saudara dia pergi ya, waktu dengar mamanya harus dioperasi, kalau malam ini gak lahir besok pagi harus operasi kata dokter. Akhirnya anak ini sudah pergi meninggalkan emaknya, dia masuk ke kamar, dia tutup pintunya. Emaknya ini masih ngobrol-ngobrol ya, udah selesai dia cari-cari kemana ya cucu saya nih. Akhirnya waktu dia cari ternyata cucunya ini lagi di kamar, dia lagi berdoa. Sambil nangis-nangis doa, minta sama Tuhan supaya mamahnya enggak dioperasi. Nah saudara, kemudian emaknya ini tanya, kenapa kamu? Ya, Emak, aku enggak mau mamahku dioperasi, enggak mau perutnya dibuka, dia bilang ya. Saya mau supaya mama bisa melahirkan ya lancar dengan baik. Jadi kan emak selalu ajarin untuk doa ya. Emak selalu ingetin kalau apa-apa juga doa. Ini nama anaknya Hans ya. Aku sudah berdoa mak. Tapi sekarang juga mau minta tolong supaya Tuhan bisa tolong supaya mama bisa melahirkan, gak usah dibelek perutnya. Nah saudara, betul saudara. Beberapa waktu kemudian ya, 1 jam kemudian mamahnya ini dapat telepon, emaknya dapat telepon, ternyata mamahnya bisa melahirkan secara normal. Saudara, sebuah pengalaman iman yang saya percaya menguatkan anak ini ya. Dalam masa kecilnya dia bilang, Tuhan teh hebat ya.
Apa yang dia tahu ya, dia bilang, iya emak selalu ajarin, Lause juga ajarin, ada apa-apa yuk ngomong sama Tuhan gitu ya. Dan waktu dia ngomong sama Tuhan, dia mengalami bagaimana Tuhan menjawab doanya. Nah, saudara, sehingga mamanya bisa melahirkan normal. Saudara, itu menjadi kekuatan bagi dia. Menjadi pengalaman iman yang berharga bagi dia. Seorang anak kelas 4 SD mengalami pengalaman iman ketika apa? Berani belajar dari teladan emaknya, dan dia menghidupi kebenaran firman itu, dan dia mengalami kebenaran firman itu. Mengalami Tuhan yang hidup, mengalami Tuhan yang berkuasa, mengalami firman yang hidup itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sekian tahun sudah kita menjadi orang Kristen, kita membaca firman Tuhan, kita saat teduh, kita mungkin ikut kelas pembinaan, kita kebaktian. Kita dengar firman Tuhan, bukan hanya mungkin di gereja, tapi mungkin lewat YouTube lah, lewat radio. Begitu banyak firman yang telah kita dengar, kita baca. Kita permisi tanya, seberapa banyak firman itu sudah hidup di dalam hidup kita? Apakah itu hanya memenuhi pikiran kita? Atau saudara, kita sungguh-sungguh sudah menghidupi dan menghidupkan kebenaran itu dalam hidup kita? Sehingga sudah lewat pengalaman iman, lewat menghidupi dan menghidupkan iman, pengalaman iman itu sudah membuat kita justru makin bertumbuh. Kita makin kenal siapa Tuhan kita, dan kita semakin berani menyerahkan hidup kita, menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, dan saudara, hidup kita makin hari diubahkan untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita, memampukan kita sebagai orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang sudah menerima firman, belajar dari firman, biarlah kita juga boleh menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam firman, menghidupi dan menghidupkan firman itu di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, itulah yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika yang pertama, sehingga kehidupan mereka bisa menjadi teladan dan memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar mereka. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi rahasia sehingga kehidupan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang Kristen baru atau jemaat yang muda, tetapi bisa menjadi teladan karena mereka mengalami perubahan hidup. Menjadi semakin hari semakin baik, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi rahasia atau yang menjadi kunci bagaimana atau kenapa kehidupan mereka itu bisa menjadi teladan dan berdampak bagi banyak orang. Nah, saudara, kehidupan orang-orang Tesalonika yang sebelumnya adalah penyembah berhala, ya, yang sebelumnya tidak kenal Tuhan, sudah ketika mereka mendengar firman, mereka diinjili, mereka percaya kepada Kristus, hidup mereka diubahkan, hidup mereka di dalam menghidupi firman, hidup mereka akhirnya makin hari makin berubah, menjadi semakin baik, ya. Kehidupan mereka semakin hari semakin bertumbuh, kehidupan mereka diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ada banyak pengalaman hidup, pengalaman iman yang mereka alami, membuat kehidupan mereka itu, saudara, menjadi sesuatu yang bergema kepada banyak orang, menjadi sesuatu yang viral, ya. Kalau zaman ini mah jadi viral. Nah, saudara, menarik sekali Paulus menggunakan kata di dalam hal ini. Dia mengatakan teladan hidup orang-orang Tesalonika itu sudah menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya. Bahkan orang-orang yang ada di luar Makedonia dan Akaya, bukan cuma di antara orang Makedonia dan Akaya yang dekat dengan mereka, tetapi bahkan bagi orang-orang di luar pemerintahan kerajaan Romawi. Dan saudara, Paulus menggunakan hidup mereka itu sampai bergema. Ya, saudara, kata bergema yang digunakan di sini itu, saudara, kata turunannya adalah echo, ya. Echo. Ya, jadi hidup mereka itu menjadi sesuatu yang benar-benar remote gitu ya, kedengaran remote sampai di mana-mana, sampai bisa sampai kedengaran. Dan saudara, kata ini seringkali digunakan untuk menggambarkan halilintar yang menggelegar gitu ya, sampai kedengaran sama banyak orang. Nah, saudara, luar biasa. Kehidupan satu keluarga atau satu jemaat yang muda, jemaat Tesalonika ini sampai menjadi viral, bahkan sudah berdampak bagi sangat banyak orang. Memang di dalam bagian ini Paulus menggunakan kata yang sepertinya hiperbola, ya, berlebihan, tetapi Paulus ingin menunjukkan luar biasanya
Mereka ini orang Kristen, orang percaya baru. Tetapi hidupnya justru bisa menjadi viral dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berdampak bagi banyak orang. Perubahan hidup seperti apa yang mereka alami sih gitu ya. Nah kalau kita baca saudara, mereka mengalami banyak perubahan hidup dalam kehidupan iman mereka kepada Kristus. Mereka mengalami perubahan hidup dari apa? Dalam hal penyembahan mereka. Dari penyembahan berhala kepada penyembahan kepada Allah yang benar. Mereka bertobat meninggalkan kehidupan mereka yang lama, yang hidup dan menyembah kepada Allah yang palsu, kepada Allah yang benar. Saudara, perubahan hidup, penyembahan kepada Allah yang satu, Allah yang benar itu tentu tidak mudah. Bagi orang-orang Tesalonika yang udah dari dulu-dulunya, yang penyembahan kepada berhala itu sudah mendarah daging, gak gampang ya. Saudara, apalagi orang-orang Tesalonika tinggal di daerah dekat kota Olympus ya saudara, yang atau gunung Olympus yang terkenal sebagai tempat tinggalnya para dewa. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana suasana lingkungan kehidupan di mana orang-orang Tesalonika ini tinggal. Ya, tetapi dan bukan hanya itu, sudah gaya hidup sebagai penyembah berhala, ya persembahan bakti, kehidupan kejahatan di mana-mana, kehidupan seksual dan kehidupan amoral yang terjadi di dalam kehidupan mereka itu hal yang biasa. Dan ketika mereka menjadi orang percaya, mereka harus meninggalkan kehidupan itu, mereka harus berbalik dari penyembahan kepada dewa-dewa yang banyak kepada Allah yang tunggal. Dari penyembahan kepada Allah yang palsu kepada Allah yang benar. Dari penyembahan kepada Allah atau dewa-dewa yang mungkin sebelumnya mereka bisa raba. Mereka bisa terima secara logika. Lewat apa yang mereka lihat, lewat apa yang mereka sentuh. Sekarang mereka harus tinggalkan itu dan kemudian menyembah Allah yang benar. Allah yang hidup, Allah yang tidak tersentuh, Allah yang tidak terjangkau, bahkan bisa bekerja di luar dari kemampuan akal manusia. Nah saudara, itu tentu tidak mudah, tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Tesalonika. Mereka berbalik dari kehidupan yang lama dan menyembah kepada Allah yang benar. Dan dikasihi Tuhan, dan untuk itu mereka harus berani untuk bayar harga. Mereka mungkin harus rela mengorbankan banyak kenyamanan yang mereka selama ini nikmati. Mereka harus belajar menguasai diri. Mereka harus sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan sekalipun mungkin keadaan di sekitar mereka tidak mendukung. Setelah perubahan hidup juga terjadi dalam kehidupan mereka. Dari melayani ilah-ilah palsu menjadi hidup, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup melayani Tuhan. Mengekspresikan hidup mereka, penyembahan mereka kepada Tuhan. Dengan penyembahan kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, dan juga pelayanan kepada sesama. Dan setelah perubahan hidup yang nyata dalam kehidupan mereka adalah mereka mengalami perubahan hidup dari orang-orang yang tidak punya pengharapan menjadi orang-orang yang punya pengharapan karena hidup di dalam Kristus yang hidup dan Kristus yang pasti akan datang kembali. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat terlihat dalam kehidupan orang-orang di Tesalonika. Sepanjang hidup mereka, selama hidup mereka di dunia ini, mereka tetap berusaha untuk hidup melayani Tuhan, hidup menyembah kepada Tuhan yang benar, berusaha hidup kudus, berusaha melayani Tuhan dengan hati yang percaya dan penantian bahwa pasti Tuhan Yesus akan datang kembali. Karena itu saudara, keyakinan ini membuat mereka tidak berani hidup sembarangan. Keyakinan ini membuat mereka sanggup terus bertahan hidup benar, terus hidup kudus sekalipun kesulitan ada, sekalipun tantangan ada. Tetapi karena dia yakin Kristus pasti akan datang kembali. Kristus akan menghakimi. Kristus tentu akan melakukan perhitungan dengan setiap orang percaya bagaimana mereka hidup. Keyakinan ini membuat orang-orang Tesalonika hidup dengan sungguh-sungguh bagi Kristus. Hidup kudus, hidup benar, dan hidupnya ini berdampak bagi orang sekitarnya. Perubahan hidup yang nyata, dari hidup yang mungkin dulunya sembarangan, dari hidup yang terbiasa dengan dosa, dengan kejahatan, berubah menjadi hidup orang-orang, berubah menjadi hidupnya kudus, hidupnya benar, hidupnya sungguh-sungguh saudara dijaga karena yakin suatu hari Kristus akan datang kembali dan menghakimi mereka. Itu membuat mereka terus berusaha hidup benar sekalipun tidak mudah. Nah saudara, perubahan hidup yang nyata ini saudara, perubahan hidup yang makin hari makin serupa Kristus ini menjadi sesuatu yang menunjukkan kualitas kerohanian mereka. Dan ini menjadi berita viral, menjadi sebuah kesaksian yang berdampak, bergema kepada banyak orang. Bahkan mempengaruhi banyak orang untuk mengenal dan datang kepada Kristus. Saya dikasihi Tuhan. The list at least ya.
The List of This. Ini adalah sebuah film kisah tentang misionari yang bernama Graham Stein. Ya, ini orang aslinya. Ya, saudara. Graham Stein ini, saudara, ketika dia berusia 16 tahun, dia udah punya komitmen kepengen pergi pelayanan ke India. Setelah dia menyelesaikan masa kuliah teologi 2 tahun, akhirnya dia dikirim dari Australia ke India, ke sebuah daerah yang bernama Orissa. Nah, saudara, apa yang dipercayakan kepada dia untuk kerjakan? Dia dipercayakan untuk melayani orang-orang sakit kusta. Nah, saudara, bagi orang-orang India sama ya seperti orang-orang Yahudi dulu, orang-orang yang kena kusta itu adalah orang yang dianggap mereka kena karma. Nah, jadi mereka bilang kalau kamu sakit kusta, berarti kamu tuh hidup sebelumnya nggak bener. Makanya nih, kamu sekarang kena karma. Makanya orang-orang yang kena kusta di India itu adalah orang yang paling dihindari, orang yang paling dijauhkan, orang yang paling disisihkan. Nah, saudara, tetapi Graham ini kemudian datang ke sana dan dia dengan melayani orang-orang dengan kasih Tuhan. Dia berusaha menunjukkan Kristus, kasih Tuhan lewat pelayanan yang diberikan. Sampai akhirnya, saudara, orang-orang yang dia layani, orang-orang yang melihat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kemudian dia menikah dengan seorang wanita bernama Gladys dan dikaruniai 3 orang anak. 1 anak perempuan, Esther, dan 2 anak laki-laki. Nah, saudara, mereka makin giat mengerjakan pelayanan ini. Mereka bersama satu keluarga ini melayani orang-orang kusta. Bahkan sejak kecil Graham dan Esther dan Gladys ini mengajar anak-anaknya harus bergaul sama semua orang, termasuk orang India, bahkan orang-orang kusta. Belajar bahasa mereka, bagaimana melayani mereka dengan kasih. Dan lewat kehidupan dan pelayanan mereka, saudara, akhirnya ada lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, gara-gara ini orang-orang India fundamentalis itu merasa terancam. Wah, gawat nih, keluarganya Graham ini ya ternyata gak main-main. Nah, saudara, mereka akhirnya melakukan berbagai cara untuk menyerang orang-orang Kristen. Ya, sudah untuk melakukan penganiayaan dan sebagainya. Tetapi keluarga ini tetap melayani Tuhan dan lebih banyak orang percaya kepada Kristus. Saudara, sampai satu kali sudah gara-gara mereka ini gak bisa diatasi, dan si orang-orang India ini merasa, wah ini tuh harus mau gak mau harus dimusnahkan. Akhirnya, saudara, Graham bersama 2 anak putranya ini, saudara, dibakar hidup-hidup ketika mereka pelayanan. Mereka tidur di dalam mobil, mereka dibakar. Tahun 99 akhirnya mereka meninggal. Tinggal istri dan anak perempuannya. Saudara, melihat itu, istri dan anak perempuannya apakah pergi meninggalkan India? Enggak, saudara. Mereka tetap bertahan di dalam pelayanan di sana. Saudara, banyak orang tanya, kenapa kamu gak mau pergi? Banyak orang yang mengancam hidupmu, suami dan anakmu udah dibunuh, kenapa kamu gak pergi? Dia bilang, saudara, karena saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi orang-orang India. Ya, kami ingin supaya orang-orang India ini semuanya datang kepada Kristus dan percaya kepada Kristus. Karena hanya Kristus yang hidup, Kristus yang benar. Nah, saudara, kemudian dia menuliskan, semua kebencian saya mau buang. Tetapi saya ingin menunjukkan kasih Kristus itu supaya setiap orang datang kepada Kristus. Dan tulisan atau pernyataan Gladys waktu itu menjadi headlines di India. Dan pernyataan itu membuat orang jadi penasaran, kenapa ya? Kenapa sih dia mau bertahan? Ya udah lihat anak sama suaminya meninggal, udah aja pergi ya. Udahlah, jangan lagi bertahan. Membuat orang penasaran dan bertanya-tanya, Tuhan seperti apa sih? Yesus seperti apa sih yang dia layani? Dan rasa penasaran itu sudah akhirnya membuat orang-orang penasaran ini mencari tahu dan akhirnya juga percaya kepada Kristus. Gara kehidupannya yang sungguh-sungguh dipertahankan, pelayanan yang dipertahankan karena Kristus, saudara, membuat hidupnya berdampak bukan hanya bagi orang-orang terdekat dengan mereka, tetapi juga bagi orang-orang India lainnya yang bertanya-tanya, Kristus seperti apa sih, Tuhan seperti apa sih yang dia layani sampai dia mau mati-matian seperti itu. Dan dikasihi Tuhan, Kristus yang dilayani oleh Gladys dan Esther setelah kematian Graham dan anak yang lain, saudara, adalah juga Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Kristus yang juga harusnya hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Kristus yang juga seharusnya membuat hidup kita
diubahkan, makin hari makin serupa dengan Kristus. Kristus yang seharusnya saudara membuat kita di keberadaan kita itu Kristus yang hidup di dalam kita itu bisa hidup dan berdampak bagi orang di sekitar kita. Tapi pertanyaannya saudara, seberapa jauh, seberapa besar hidup Kristus itu sudah nyata dalam kehidupan kita? Seberapa luas dampak dari hidup kita ini sudah memberikan pengaruh, sudah memberikan teladan, baik di tengah keluarga kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita. Adakah Kristus yang hidup di dalam hidup kita nyata bagi mereka? Di dalam lingkungan pekerjaan kita, adakah hidup kita juga sudah memberikan pengaruh? Dan Kristus itu hidup di dalam hidup kita itu nyata bagi mereka. Di dalam pekerjaan kita, di dalam masyarakat, di dalam kehidupan pelayanan, di tengah bangsa ini, di tengah generasi ini. Bahkan saudara, ketika kita bersama-sama bulan ini merayakan bulan Kros, di tengah kelompok kita, di tengah Kros kita, adakah hidup kita memberi pengaruh dan teladan bagi orang sekitar kita? Dan apakah orang-orang yang satu kelompok bersama-sama di dalam Kros ini juga sudah mempengaruhi hidup kita? Sehingga kita bisa saling mempengaruhi, saling menolong dan bertumbuh menjadi komunitas yang sehat, komunitas hidup, komunitas yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita keluar dari gereja ini, ketika kita berada di masyarakat dimanapun kita berada, pertumbuhan rohani kita dan Kristus yang hidup di dalam hidup kita itu nyata dan tampak bagi orang di sekitar kita. Nah, saudara, waktu kemarin saya dapat slide dari penginjil Debbie ya, yang ikut UMC ya, dia ikut satu kelas pelayanan kaum muda ya. Sesungguhnya saudara, setiap orang percaya, kaum muda khususnya yang dia katakan, tetapi saya mengambil ini juga untuk kita sebagai orang percaya. Ketika kita berada di gereja, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang terus diperlengkapi, seharusnya komunitas di mana kita berada, gereja, Kros itu menjadi motor penggerak bagi kita untuk terus menggerakkan, ayo nyalain terus hidup bagi Kristus, hidup sesuai dengan Kristus. Dan harusnya saudara, ketika kita keluar, kita diutus dimanapun kita berada, api pelayanan ya, api Kristus yang hidup dalam hidup kita itu berdampak dan nyata. Sehingga saudara, kita dimanapun kita berada, kita bisa menyelesaikan dan mengerjakan amanat agung Tuhan. Dan Kristus yang hidup dalam hidup kita itu nyata. Waktu kita ke pasar, ketemu sama tukang menjual, beli, belanja, orang tuh bisa lihat nggak, saya teh orang Kristen. Kita ini adalah murid Kristus ya. Waktu kita naik Grab, waktu kita naik angkot, waktu kita komunikasi sama tetangga, ikut arisan ibu di RT kita, orang bisa lihat nggak hidup kita yang berbeda karena ada Kristus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita mempengaruhi orang lain dan orang jadi penasaran, kenapa ya ibu itu kok berbeda ya? Kenapa ya bapak itu berbeda? Kenapa ya si engkau itu teh beda? Kenapa ya anak remaja ini berbeda? Karena ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita adalah hidup yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Apa yang orang lain baca tentang kehidupan kita? Saudara, apa yang orang lain lihat dari kehidupan kita? Ada banyak orang di sekitar kita, ada banyak orang di belakang kita, mungkin anak-anak kita, mungkin murid-murid kita, mungkin orang-orang yang kita pimpin, mungkin orang-orang yang selama ini juga berinteraksi dengan kita. Saudara, apa yang mereka lihat dalam hidup kita? Adakah kehidupan kita yang bertumbuh, kehidupan kita yang telah ditebus oleh Kristus itu sungguh-sungguh nyata dan berdampak bagi mereka? Sehingga orang bisa melihat kasih Kristus lewat apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Dan mereka menjadi penasaran, bahkan rindu juga memiliki hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kita, memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi wakil-wakil Kristus yang berdampak dimanapun kita berada. Dan biarlah Kristus yang hidup di dalam hidup kita, saudara, itu boleh nyata dimanapun setiap kita berada. Dan ketika kita bersama-sama kembali datang menghadap meja perjamuan pada hari ini, biarlah ini juga boleh terus mendorong kita, membakar kita, memotori kita, saudara,
supaya kita ingat loh, kita dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Menjadikan orang-orang lain menjadi murid Kristus, menjadi orang, membuat orang-orang sekitar kita juga boleh menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, dan bila perjamuan kudus ini terus mendorong kita, sudah mengingatkan kita untuk kembali rekomitmen kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup menggunakan waktu dan kesempatan yang tersisa dalam hidup kita, menanti kedatangannya dengan hidup benar, hidup kudus sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur karena kasih-Mu Engkau telah menebus kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Kami sungguh rindu, kami sungguh ingin ya Tuhan, Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami, Engkau menjadi Tuhan atas hidup kami. Sehingga sebagai orang-orang yang berpusat kepada Kristus, kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu, menghidupi dan menghidupkan kebenaran itu lewat apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami putuskan. Orang-orang bisa melihat Kristus yang hidup dalam hidup kami ketika kami berelasi dengan Tuhan maupun dengan sesama kami. Sehingga hidup kami, kesaksian ini juga Tuhan, perubahan hidup yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karakter Kristus yang hidup dalam hidup kami ini boleh menjadi viral bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka juga memiliki kerinduan dan mereka bisa bertemu dengan Kristus secara pribadi, menerima Engkau juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap mereka. Pagi ini ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini, kami rindu ketika kami ingat kasih Tuhan yang begitu besar sudah dinyatakan kepada kami. Ini mendorong kami, membakar kami ya Tuhan, untuk terus mengabarkan Injil Tuhan dan menjadi saksi Kristus, menjangkau lebih banyak lagi jiwa untuk boleh datang kepada Kristus. Dan kami rindu lewat cross-cross yang ada, kami boleh terus bertumbuh, kami bisa menjadi komunitas yang sehat, menjadi komunitas yang juga viral karena kualitas iman kami kepada Kristus. Berkati setiap kami, ampuni dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.